Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Ibnu Ajlan dari Sa'id al-Maghburi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum berkata, ada seorang memaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersikap diam. Juga Abu Bakar ikut diam. Kemudian ketika orang itu telah diam, Abu Bakar menjawab. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera bangun dari tempatnya, lalu dikejar oleh Abu Bakar sambil berkata, "Ya Rasulullah, dia memaki-maki saya, sedangkan engkau diam. Ketika saya menjawab, tiba-tiba engkau bangun untuk pergi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya malaikat telah mengembalikan semua makian orang tersebut kepadanya ketika engkau diam. Dan ketika engkau menjawab makian tersebut, maka malaikat itu pergi dan syaitan yang duduk di sana. Maka saya tidak suka duduk di tempat duduk tersebut bersama syaitan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun kulluhun haqqun ma min 'abdin yuzlamu bimazlamatin fa ya'fu anha ibtigha mardatillah illa zadahullahu biha izza wa ma min 'abdin fatha 'ala nafsihi baba mas'alatin yuridu biha kasratan illa zadahullahu biha qillah wa ma min 'abdin a'ta atiyatan yabtaghi biha wajhallahi ta'ala illa zadahullahu biha kasrah." 3 macam semuanya hak. Yang pertama, tiada seorang yang dia aniaya lalu memaafkannya karena mengharap ridho Allah, melainkan pasti ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Tiada seorang yang membuka jalan meminta-minta karena ingin bertambah kekayaan, melainkan ditambah kekurangan atau kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tiada seorang yang memberi sesuatu ikhlas karena Allah, melainkan ditambah banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga macam dari akhlak ahli surga, yaitu tidak dapat kecuali pada orang yang baik budi pekertinya. Orang yang termasuk ahli surga itu memperoleh 3 macam akhlak. Artinya orang yang termasuk ahli surga itu akhlaknya dapat dilihat dari 3 macam. Yang pertama, selalu memberi maaf kepada siapapun yang menzaliminya atau menyakitinya. Itu tanda orang yang termasuk ahli surga. Kemudian yang kedua, memberi kepada orang yang bakhil kepadamu. Maksud kalimat tersebut, walaupun orang
tersebut atau seseorang pelit, kikir, bakhil kepada kita, namun kita tetap ingin memberikan sebagian dari rizki kepadanya. Artinya tidak dendam terhadap cara orang tersebut. Yang ketiga, membantu orang yang bersalah kepadamu. Dalam arti kata, pengertian dari kata tersebut atau kalimat itu adalah walaupun seseorang sudah melakukan kesalahan kepada kita, misalnya kita dilihat terpleset di suatu tempat, namun orang tersebut tidak mau menolong kita. Kemudian pada hari berikutnya orang tersebut terpleset, kemudian kita lihat dan kita menolong orang tersebut. Nah, itulah 3 macam yang termasuk akhlak dari orang yang dikatakan menjadi ahli surga. Tentunya kita sebagai umat Islam menginginkan dimasukkannya ke dalam golongan yang termasuk ahli surga. Lalu kemudian Abu Laits As-Samarkandi dari ayahnya dengan sanadnya dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap sesuatu itu ada kemuliaannya. Dalam arti kata likulli syai'in maziyah, kata ulama menjelaskan, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai kelebihan maziyah. Namun semulia-mulia majlis yang menghadap kiblat dan majlis yang duduk di antara kamu itu berlaku amanat, yakni segala yang terjadi di majlis itu sebagai amanat dari yang hadir. Tidak boleh dibuka segala yang terjadi di majlis itu. Dan jangan sembahyang di belakang orang yang sedang tidur dan yang berhadas. Dan bunuhlah ular dan kalajengking meskipun kamu sedang sembahyang. Dan jangan menutup dinding dengan kain. Dan siapa yang melihat surat saudaranya tanpa izin, maka bagaikan melihat api. Dan siapa yang ingin menjadi yang terkuat hendaknya berserah diri kepada Allah. Dan siapa yang ingin menjadi orang yang termulia hendaknya bertakwa kepada Allah. Dan siapa yang ingin menjadi sekaya-kaya manusia hendaknya lebih percaya kepada jaminan Allah daripada apa yang di tangannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, sukakah saya beritahu orang yang sejahat-jahat kamu? Jawab sahabat, sukakah saya beritahu orang yang sejahat-jahat kamu? Jawab sahabat, bahkan ya Rasulullah. Baiklah ya Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW dengan jawabannya, orang yang makan sendiri dan tidak suka membantu dan selalu kejam dan memukul hamba sahayanya. Kemudian bersabda Rasulullah SAW, sukakah saya beritahu yang lebih jahat dari itu? Jawab mereka, baiklah ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, orang yang membenci dan dibenci orang-orang. Kemudian ditanya, sukakah saya beritahu orang yang lebih jahat dari itu? Jawab Nabi SAW, baiklah ya Rasulullah. Nabi SAW pun menjawab,
orang yang tidak suka memaafkan kesalahan orang dan tidak menerima permintaan maaf atau uzur orang. Kemudian ditanya, sukakah saya beritahu lebih jahat dari itu? Jawab mereka, wahai ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami. Rasulullah SAW pun menjawab, orang yang tidak dapat diharap kebaikannya dan tidak aman dari gangguannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam bersabda, hai Bani Israel, kamu jangan membicarakan hikmat pada orang yang bodoh, berarti kamu telah aniaya. Maka pada hikmat itu, dan jangan kamu sembunyikan dari ahlinya, maka berarti kamu aniaya pada hikmat itu dan pada orang yang berhak itu. Dan jangan membalas orang jahat dengan kejahatan, maka hilang kebaikanmu di sisi Allah. Hai Bani Israel, semua urusan itu hanya terbagi 3. Urusan yang nyata baiknya maka ikutilah, dan yang nyata sesatnya maka tinggalkanlah, dan masih ragu maka kembalikan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hakim cendekia Muslim berkata, zuhud artinya tidak rakus terhadap dunia karena 4. Percaya benar kepada janji Allah di dunia dan akhirat. 2. Harus menganggap puji dan maki-makian orang itu sama saja, yakni tidak merasa besar karena dipuji orang dan tidak merasa rendah karena dihina orang. 3. Ikhlas dalam amal perbuatan. 4. Memaafkan orang yang aniaya padanya dan tidak marah-marah kepada budak sahayanya dan menjadi tenang sabar. Terima kasih.